Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Silvestikoma dengan NIM B102-10238 dari Program Studi Manajemen Kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas LKPWN 4 dengan topik korupsi menjadi penyebab kemiskinan. Korupsi menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menjadi penyebab kemiskinan merupakan salah satu dampak korupsi di bidang ekonomi. Alur korupsi awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik. Lalu, masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, akses air, kesehatan, dan pendidikan. Harga pokok pun juga tidak dijangkau oleh masyarakat miskin. Rumah layak huni, kesehatan, dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Video di bawah ini merupakan berita dari tindakan korupsi. Penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga 4 orang yang lain sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19 tentu saja mengagetkan dan membuat geram kita semua. Bagaimana mungkin di tengah kondisi yang serba sulit, ada segelintir oknum pejabat yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang banyak. Fitriani tak bisa menyembunyikan kekesalan. Perempuan 23 tahun ini tak habis pikir. Dalam kondisi serba sulit, Menteri Sosial dan sejumlah pejabat Kemensos justru terlibat kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Fitriani juga menilai Mensos seolah tak serius mengurus rakyat. Ia ingat betul, terpaksa harus membuang sarden dari paket bantuan karena sudah kadaluarsa. Tega banget sih Mbak, maksudnya kan itu kan duit musibah lagi kayak gini, lagi pandemi kayak gini. Kok bisa-bisanya korupsi duit sebanyak itu? Jauh banget sih. Pertama bansos presiden turun tuh berasnya bagus. Dimasak juga kayaknya masih layak. Kalau sekarang bener-bener jelek banget. Terus perak, terus hitam, terus rasanya juga lain. Kayak beras udah lama di gudang, terus diproduksi lagi. Seperti diketahui, dari total dana perlindungan sosial penanganan COVID-19 sebesar Rp203,9 triliun, sebanyak Rp6,8 triliun dialokasikan untuk realisasi bantuan di wilayah Jabodetabek. Seperti termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor, korupsi pengelolaan dana tertentu termasuk dana bencana bisa diancam dengan hukuman mati. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbah Hasan pun menyebut, koruptor dana bantuan COVID-19 sangat mungkin dikenai pasal ini. Apalagi potensi penyelewengan dana bantuan COVID-19 sangat besar. Kesimpulan dari video tersebut yaitu 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi penggandaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukum mati jika terbukti penyelewengan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Korupsi terjadi karena adanya kemiskinan dan kekurangan yang dialami. Maka pencegahannya adalah dengan mengatasi kemiskinan yang ada. Faktor penyebab lainnya yaitu kerakusan pada para penjabat. Jika kebutuhan para penjabat tercukupi, korupsi tidak akan terjadi kecuali karena kerakusan. Dalam Rencana Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ada 6 yang telah dirumuskan, yaitu 1. Pencegahan, 2. Penegakan hukum, 3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, 4. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana, 5. Pendidikan budaya anti korupsi, 6. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu 1. Penanaman semangat nasional, 2. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, 3. Pengusahaan kesejahteraan masyarakat, 4. Himbauan kepada masyarakat, 5. Pencatatan ulang aset. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.